Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Belajar Excel ya. Kali ini kita akan membahas dua cara cepat memindahkan sebagian teks dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ini judulnya agak aneh, cuman memang kebanyakan pertanyaannya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, Sobat Excel. Bisa dilihat. Tadinya misalkan kita punya nama perusahaan, entitasnya ya, PT, CV, UD, segala macam itu ada di depan. Kemudian habis itu nama perusahaannya. Nah, kita mau memindahkan ya, tadinya entitas di depan jadi di belakang seperti ini. Tapi, ya tentunya kita nggak bisa melakukan dengan manual. Ini datanya banyak ini ya, ini datanya banyak. Kalau datanya cuma 3 kita tulis langsung saja ya. Cuma karena datanya banyak, ini harus pakai trik ya, pakai trik. Nah, kali ini kita akan bahas 2 cara tercepatnya, yaitu pertama bisa memakai rumus atau formula ya, kombinasi dari meet, learn, ya kan, left, segala macam. Kemudian cara yang kedua, ini spesial, ini jarang sekali yang bahas. Sepertinya di Indonesia juga baru ini pertama kali kita bahas. Itu memakai Power Query Excel ya. Ini lebih enak lagi kalau formula tadi kita harus mikir kan, mana yang di left, mana di mid, segala macam. Nah, yang Power Query ini tinggal klik-klik saja, sangat mudah. Nanti kita praktekkan seperti apa. Oke, sebelumnya, jangan lupa teman-teman ya, biar channel ini berkembang terus ya, dan teman-teman juga tidak ketinggalan trik-trik, tips menarik cara mengerjakan atau mengolah data yang cepat di Excel, jangan lupa diklik subscribe dulu. Kemudian jika video ini dianggap bermanfaat, silakan diklik like ya kan, dan di-share ke teman-teman yang lain ya, sehingga kita yakin betul bahwa kita bisa berbagi manfaat kepada banyak orang ya. Insya Allah nggak ada salahnya kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan ke banyak orang. Oke, langsung saja. Dan teman-teman ya, ini file latihannya terlampir, sehingga kita bisa langsung praktek bareng-bareng. Nah, ini dia. Jadi teman-teman jangan lupa di-download dulu, file latihannya, kita praktekkan bareng-bareng karena memang Excel itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek ya, kalau nggak praktek cepat lupa. Oke, jadi ini, file simulasinya ya. Pertama berarti kita pakai cara pertama yaitu pakai rumus. Nah, ini nama perusahaan yang ada, kemudian ini format rapi yang diinginkan ya. Ini saya hapus dulu. Oke ya, saya save sekarang. Nah, ini, cara yang pertama pakai rumus ini bagaimana teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa cek lagi di channel ini ya. Di salah satu video kita juga ada bagaimana cara memisahkan teks gitu kan, pakai left, pakai right, pakai mid ya, bisa dicek kembali. Tapi sekarang kita kombinasikan ya, kita nggak cuma pakai satu rumus, tapi kombinasi beberapa rumus. Nah, ini pertama teman-teman bisa lihat, karena kita mau membalik kan, nama entitas di belakang, berarti nanti yang jadi di depan itu adalah Maju Jaya Jatra. Nah, kita lihat dulu polanya teman-teman ya. Kita lihat polanya. Ini, entitas ini ada 3 karakter ya, PT titik atau CV titik, UD titik ya, kemudian ada spasi. Sehingga sebelum, nama perusahaan itu sekitar ada 1, 2, 3, 4 karakter. Sehingga kita bisa mengambil maju daya ya, memakai rumus mid ya, kita ambil dari tengah. Dari tengahnya karena yang entitas itu di depan itu 4 udah mengambil 4 karakter, berarti ini kira-kira karakter kelima ya. Kita coba ya, mid kemudian teksnya ini ya, start number-nya berarti karakter mulai dari karakter yang kelima. Nah, untuk, rumus mid ini ya, karena start number-nya kan jelas kelima ini ya, polanya di kelima, kemudian setelah itu kan nggak jelas. Maksudnya jumlah karakternya kan beda-beda nih. Maju Jaya Sejahtera ini ada lebih banyak pasti daripada Sinar Abadi kan, jumlah karakternya nggak sebanyak yang Maju Jaya Sejahtera. Nah, ini biar dia otomatis kita pakai learn ya. Learn itu gunanya untuk menghitung jumlah karakter, sehingga nanti dia akan fleksibel, berapapun jumlah karakternya ya. Kita learn ya, ke teks ini. Kemudian ya, number of char-nya nggak usah ya, apa namanya, number of char itu yang kita learn tadi ya maksudnya. Jadi, start number-nya 5, kemudian number of char-nya yang kita learn tadi. Oke, ini kita enter saja, kita coba dulu. Nah, kita coba dulu, kita sudah bisa mengambil karakter tengahnya ya, karakter yang di belakang. Kita coba dulu aja ini biar mudah dipahami. Nah, kita sudah mengambil karakter yang di tengah ya, sampai ke belakang. Sekarang kita pengen,
setelah itu entitasnya ya. Tapi setelah entitas gitu ya, setelah nama perusahaan ya, kita pengennya pasti ada sesuatu gitu ya, misalkan koma, spasi kayak tadi ya, biar rapi ya, nggak cuman nama perusahaan langsung PT atau langsung CV kan nggak nggak cantik ya. Kita pakai ini ya, pakai koma, spasi. Berarti kita pakai N, kemudian dalam tanda kutip, koma, spasi ya, kemudian kita N lagi ya, kita tambahkan lagi, apa lagi? Kita tambahkan karena kita mau ngambil yang di depannya, ya kan, kita kan mau ngambil entitas ini, entitas itu 2 karakter saja, berarti kita pakai left, karena dia di sebelah kiri ya. Dari teks ini, kemudian nomor karakternya 2, PT 2 kan, CV 2, UD 2. Oke, kita enter saja. Nah, kita enter, kemudian kita klik 2 kali di sini atau kita tap sama saja. Sekarang sudah jadi ya, sudah terpindahkan entitasnya dari depan ke belakang. Nah, ini kita pakai cara yang pertama, yaitu pakai rumus. Oke, sekarang kita bahas ya, gampang apa enggak teman-teman ya? Ini agak sebenarnya gampang sih, cuman kalau kita jarang pakai rumus kombinasi, kita jarang pakai mid, len, atau left segala macam, perlu waktu ya, yang jelas ya. Kalau kita sering praktek pasti langsung saja ya, nggak perlu banyak yang dipikirkan gitu. Oke, kemudian kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua ini spesial nih ya, ini mudah sekali. Cara yang kedua ini ya, ini biar nggak hilang, saya copy di sini ya. Oke, berarti kita pakai yang ini. Ini caranya sangat mudah. Kita blok saja ya tabelnya. Blok tabelnya, kemudian kita ke data. Kita pakai query ya teman-teman ya. Tapi query ini jangan yang dipikirkannya VBA, rumus-rumus program, enggak ya. Query ini fitur yang sangat luar biasa membantu ya. Teman-teman pilih from table ya, from table. Oke, kita tunggu saja. Nah, pastikan ya my table has headers ya, karena dia punya ini judul kolom ya. Kita okein. Oke, kita tunggu saja ya. Ini sangat mudah sekali. Kalau tadi kita harus memikirkan ya sama dengan Midland. Nah, kalau ini sangat mudah. Teman-teman tinggal diklik saja. Ini nama perusahaan ini kan. Berarti ya, kita pertama kita split dulu ya. Splitnya tinggal klik di sini aja. Split by delimiter atau di klik kanan juga bisa ya. Split column ya, bisa. Jadi terserah mau pakai yang ini bisa, pakai yang itu juga bisa. Klik di sini saja kemudian by delimiter ya. Delimiter itu pembatas. Di sini kan jelas polanya pakai titik ya. Nah, berarti kita pakai ini udah otomatis titik ya. Dia udah membaca sendiri Power BI-nya. Tinggal kita okein saja. Nah, sekarang kan ini udah split dari 2. Teman-teman ini jangan sampai salah nih. Ini kalau teman-teman pengen nama perusahaannya itu di depan, kemudian entitasnya di belakang ya, berarti teman-teman klik nama perusahaan dulu, habis itu kontrol ya kan, kemudian diklik yang entitasnya ya, klik kanan, kemudian merge column. Nah, merge ini kan pakai separator ya, tadi kita pakai koma spasi, ini koma doang, berarti kita pakai custom ya, pakai koma spasi, gitu saja, kemudian oke. Sudah selesai teman-teman. Sudah dari depan jadi ke belakang ya. Ini tadi saya praktekkan, ini kalau teman-teman salah ngekliknya ya. Tadi kan kita pengennya ini dulu baru ini ya. Kalau kebalik gimana gitu? Kalau kebalik tinggal kita klik yang PT-nya dulu baru perusahaannya ya. Ini misalkan kita punya datanya kebalik, tadinya PT-nya di belakang, terus mau dijadiin PT-nya di depan ya, maksudnya entitasnya di depan. Berarti kita entitasnya dulu, baru perusahaannya yang diklik ya. Kemudian di-merge saja. Merge column. Nah, ini kalau kita mau membalikin nih ceritanya. Ini kita pakai, eee, titik spasi misalkan. Oke. Nah, sekarang sudah balik lagi ya. Jadi kalau teman-teman tadi kan kita membahas sebaliknya. Nah, sebaliknya seperti ini caranya. Jadi sangat mudah. Tapi kalau teman-teman pakai, midland tadi masih mikir lagi ya, cara membaliknya gimana mikir lagi. Oke, kita bikin seperti awalnya ya, seperti tujuan awal, kita merge, oke ya, saya ulangi lagi, kita pakai custom, kemudian koma spasi. Oke, kalau sudah jadi seperti ini ya, teman-teman tinggal close and load saja. Pakai itu saja ya, biar bisa diarahkan dengan mudah. Kita tunggu. Kemudian, existing file ya. Ini kita pilih di sini saja, ini biar
di sampingnya, jadi kita gampang ininya ya. Oke, sorry, ini kita hapus dulu, sama dengan di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya yang hasil merge ya. Ini hasil merge-nya. Nah, teman-teman sama ya kalau pakai rumus tadi, kalau misalkan ada update nih, apa ya, UD apa ya, UD laptop sejahtera misalkan. Ini ngawur aja ya. Kalau pakai rumus kan dia auto update juga ya ketika rumusnya di-drag ke bawah ya. Dia auto update. Sama di sini teman-teman ya. Kalau kita mau mengupdate ya, mau update misalkan ada tambahan ini tadi, yang pakai query ini ya, yang pakai query ini, cara ngupdate-nya juga gampang sekali. Teman-teman tinggal ke data, kemudian refresh saja. Nah, sekarang sudah auto update. Dan, nah ini kelebihannya pakai query, jika teman-teman punya database yang banyak sekali ya, punya banyak sekali, misalkan sampai ratusan ribu row gitu ya, hampir 1 juta row. Kalau teman-teman pakai ini, ya kan, rumus yang kombinasi yang panjang ini pasti laptopnya nggak kuat. Ya, laptop secanggih apapun karena Excel-nya sendiri ada batasannya gitu ya. Kalau untuk apa namanya, untuk rumus ini makan RAM yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai query, itu bisa cepat ya. Jadi untuk menghindari lemot, kalau teman-teman sudah main big data ya, data yang banyak itu pakai query sangat-sangat membantu. Oke, demikian teman-teman. Silakan diketikkan saja di kolom komentar. Ya, kalau menurut teman-teman enaknya pakai rumus yang mana? Pakai cara yang mana ini? Pakai yang pertama pakai rumus atau yang kedua pakai query ya? Silakan dituliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, klik like jika dirasa video ini bermanfaat, kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar kita bisa berbagi kebaikan, berbagi manfaat kepada banyak orang ya. Alhamdulillah sudah selesai videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.